untuk membacakan tata tertib dalam sidang. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Indramayu. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di ruang sidang. Yang keempat, dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. Yang kelima, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Yang keenam, dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun, kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan, dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Demikian tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Indramayu. Para majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang dan kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, kepada para pihak tergugat dan tergugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada hadirin dimohon untuk duduk kembali. Majelis hakim membuka persidangan. Baik, kami sebagai majelis hakim ditetapkan oleh surat penetapan majelis hakim tanggal 17 Mei 2022 oleh Pengadilan Negeri Indramayu. Saya, Yuliadi SHMH, sebagai Ketua Majelis, Yudi Prasetyo SHMH sebagai Hakim Anggota 1, dan Supriyatno SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Baik, setelah memeriksa kelengkapan dan ketertiban ruang sidang ini telah dinyatakan lengkap dan sah untuk digunakan sebagai tempat persidangan. Dan kepada para hadirin diharapkan tertib dan mematikan alat komunikasi yang ada. Serta untuk para pers yang ada diharapkan untuk mematikan cahaya kamera saat mengambil gambar agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Bagaimana pada panitera, anggota hakim 1 dan hakim 2, apakah sudah siap? Siap, yang mulia. Sidang Pengadilan Negeri Indramayu pada peradilan tingkat pertama dengan nomor registrasi 012-PDT-G-2022-PN-JKP atas nama Wiwin Saputra sebagai penggugat melawan Sri Widodo sebagai tergugat pada hari Rabu 17 Mei tahun 2022 bertempat di ruang sidang Kartika, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak penggugat, majelis hakim akan memeriksa terlebih dahulu identitas dari pihak tergugat. Diharap penggugat untuk menjawab sesuai dengan kartu identitasnya. Nama: Wiwin Saputra. Tempat tanggal lahir: Ciamis 14 November 1976. Alamat: Pinang, Tangerang. Agama: Islam. Pekerjaan: Wira swasta. jenis kelamin: Laki-laki. keluarga negara. Indonesia. Baik,
untuk selanjutnya majelis hakim akan memeriksa identitas dari pihak tergugat. Nama, Tri Widodo, tempat tanggal lahir, listing 26 Maret 1981, alamat, Agung Mancel RT 6 RW 1 Kelurahan Pedurenan, Kota Tangerang, agama, Islam, pekerjaan, wira swasta, jenis kelamin, laki-laki, kewarganegaraan. Indonesia. Baik, untuk pihak penggugat apakah didampingi dengan pihak kuasa hukumnya atau tidak? Didampingi. Dan bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah didampingi dengan pihak kuasa hukumnya atau tidak? Siap didampingi kuasa hukum. Baik, kepada panitra disilakan memanggilkan pihak kuasa hukum dari penggugat maupun tergugat. Kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat silakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah membawa kartu identitas advokat, surat berita acara sumpah, dan surat gugatan? Ya, yang mulia. Silakan untuk menyerahkannya kepada majelis. Dan kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk memeriksanya juga. Ya, silakan duduk. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah membawa kartu identitas advokat, surat berita acara sumpah? Ya, yang mulia. Silakan untuk menyerahkan kepada majelis. Dan kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk memeriksanya juga. Silakan. Baik, setelah pemeriksaan identitas para pihak selesai berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, majelis mengajak para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu selama 30 hari sebelum perkara ini dilanjutkan dan diharapkan para pihak mendapatkan perdamaian. Baiklah, untuk pihak penggugat, mediatornya dipilihkan majelis atau memilih sendiri? Dipilihkan Bapak. Baiklah, untuk pihak tergugat, mediatornya dipilihkan majelis atau memilih sendiri? Dipilihkan yang mulia. Baik, kami majelis hakim telah berunding dan memutuskan Sudrajat SH sebagai mediator. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pihak penggugat dan tergugat, dengan demikian sidang hari ini ditunda selama 1 minggu ke depan. Baik, panitia 1 untuk minggu dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Selasa tanggal 24 Mei 2002 yang mulia. Baik, sebelum sidang ini ditutup, apakah dari pihak tergugat dan penggugat ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Baik, sidang akan ditunda 1 minggu ke depan dan akan dibuka kembali pada tanggal 24 Mei 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda hasil mediasi dari para pihak, dan kepada para pihak diharapkan untuk hadir tanpa surat pemanggilan kembali karena penetapan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi. Oleh karena itu, sidang ditunda dan ditutup.
Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Wiwin Saputra sebagai penggugat dan Sri Widodo sebagai tergugat pada hari Rabu 24 Mei tahun 2022 bertempat di ruang sidang Kartika, dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk kepada para penggugat dan tergugat, untuk waktu yang telah diberikan selama 1 minggu untuk melakukan mediasi, apakah sudah ada kata sepakat? Baik yang mulia, dari proses mediasi kami dari pihak gugat tidak dapat mencapai kata sepakat atau pendamaian. Oleh karena itu kami memohon kepada majelis hakim untuk terus melanjutkan jalannya persidangan. Terima kasih yang mulia. Bagaimana dari pihak tergugat? Ya, baik yang mulia, begitu juga dari terima kami tergugat tidak mendapati kata sepakat dan perdamaian yang mulia, dan sebaiknya persidangan dilanjutkan yang mulia. Baik, karena kedua belah pihak tidak mendapati kesepakatan atau perdamaian, maka persidangan akan dilanjutkan, dan sebelum itu akan ada agenda pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Baiklah, pihak penggugat apakah telah siap dengan gugatannya? Siap yang mulia. Lalu bagaimana dengan tergugat? Apakah sudah menerima salinan gugatan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Baik, silakan pihak penggugat membacakan gugatannya. Surat gugatan tim kuasa penggugat atas nama penggugat Wiwin Saputra, majelis hakim dan kuasa hukum tergugat yang kami hormati. Adapun dalil-dalil gugatan yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, pihak tergugat mengklaim telah membeli tanah tersebut dan menempati tanah tersebut. Namun tanah tersebut adalah tanah milik warisan penggugat. Kedua, tergugat tidak dapat membuktikan sertifikat nasional kepada penggugat sebagai ahli waris tanah tersebut. Ketiga, hal tersebut menjadi kerugian bagi pihak penggugat mendapati tanah warisannya diklaim oleh tergugat. Maka, berdasarkan gugatan di atas, penggugat memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memeriksa dan memutuskan. Pertama, menerima dan melakukan gugatan penggugat untuk pihak tergugat. Kedua, menyatakan bahwa pihak tergugat telah melakukan pengakuan hak tanah. Ketiga, menyatakan bahwa kepemilikan tanah seluruhnya adalah milik penggugat. Keempat, menghukum tergugat untuk patuh pada putusan ini. Kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan yang kami ajukan. Hormat kami tim kuasa penggugat. Terima kasih. Baiklah, untuk pihak penggugat setelah membacakan gugatan, adakah gugatan yang ingin dirubah? Tidak yang mulia. Baiklah, untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban yang akan disampaikan untuk pihak penggugat? Sudah yang mulia. Baiklah, kepada pihak tergugat, silakan memberikan salinan jawabannya kepada majelis hakim dan pihak penggugat. Baiklah, apakah pihak tergugat sudah siap membacakan jawaban gugatannya? Siap yang mulia. Gugatan atas nama Sri Widodo sebagai tergugat, majelis hakim yang mulia dan pihak tergugat serta tamu dan persidangannya kami hormati. Selaku kuasa hukum tergugat yang bertindak untuk melindungi tergugat bersama ini menyampaikan jawaban atas penggugat sebagai berikut. 1. Pihak tergugat telah membeli tanah tersebut langsung kepada pemilik tanah. 2. Pihak tergugat sudah memiliki surat kepemilikan tanah. 3. Tergugat sudah menempati tanah tersebut selama 7 tahun tanpa persengketaan. 4. Pihak penggugat tidak memiliki bukti kuat batas-batas tanah yang menjadi tanah waris miliknya. 5. Pihak tergugat tidak bersedia meninggalkan tanah yang sudah dibelinya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini tergugat meminta dengan hormat kepada majelis hakim
yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan keputusan kepemilikan tanah yang sah berada di pihak tergugat. Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikianlah jawaban dari pihak tergugat. Hormat kami. Terima kasih. Baiklah, dari pihak penggugat setelah mendengar jawaban dari pihak tergugat, apakah akan mengajukan replik? Ya, yang mulia. Namun kami membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk membuat repliknya. Baiklah, bagaimana dari pihak tergugat? Apakah keberatan dengan waktu yang diajukan dari pihak penggugat? Tidak, yang mulia. Baik, Panitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Rabu 1 Agustus 2022 yang mulia. Tepat pukul 10, apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum sidang ini ditutup, apakah dari pihak tergugat dan penggugat ada yang ingin disampaikan? Tidak, yang Tidak, yang mulia. mulia. Hakim anggota 1? Kedua? Baik, sidang akan ditunda 1 minggu ke depan dan akan dibuka kembali pada tanggal 1 Agustus 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda replik dari pihak penggugat dan kepada para pihak diharapkan untuk hadir tanpa surat pemanggilan kembali. Karena penetapan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi. Oleh karena itu, sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Wiwin Saputra sebagai penggugat dan Sri Widodo sebagai tergugat pada hari Rabu 1 Agustus tahun 2022 bertepat di ruang sidang Kartika, dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, kepada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah, yang mulia. Baiklah, pihak penggugat silakan maju membawa salinan repliknya kepada para majelis dan juga kepada pihak tergugat. Baik, kepada pihak penggugat, apakah sudah siap membacakan repliknya? Sudah, yang mulia. Ya, silakan. Yang kami hormati majelis hakim dan yang kami hormati juga para pihak tergugat. Replika perkara nomor 012/PDTG/2022/Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 1 Agustus 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria menyebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hubungan sebelumnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Maka sebelum dilakukan transaksi jual beli tanah harus diteliti terlebih dahulu mengenai jenis hak atas tanah sebagai objek transaksi jual beli tersebut, serta pihak yang menjadi pemegangnya. Kedua, dalam pasal 163 HIR berbunyi, barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk menentukan haknya itu dan membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu dan adanya kejadian itu. Selanjutnya juga diatur dalam pasal sesudahnya bahwa alat pembuktian kepemilikan tanah terdiri dari bukti tulis atau surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Namun, dalam hak memperkuat hak kepemilikan tanah tersebut seharusnya dapat melampirkan aktanya, tanah atau akta jual beli dan sertifikat kepemilikan tanah. Dalam hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak tergugat. Hal-hal di atas bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan memohon kepada majelis hakim untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya dan dapat mengabulkan isi gugatan dari pihak penggugat.
Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikianlah jawaban dari pihak penggugat format kami. Terima kasih. Baiklah, pihak tergugat setelah mendengarkan replik dari pihak penggugat, apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik? Iya yang mulia, kami akan mengajukan duplik namun membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Bagaimana pihak penggugat? Apakah ada keberatan? Tidak yang mulia. Baik, panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Rabu 8 Agustus 2022 yang mulia. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum sidang ini ditutup, apakah dari pihak tergugat dan penggugat ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Hakim 1, cukup. Hakim 2, Cukup. Baik, sidang akan ditunda 1 minggu ke depan dan akan dibuka kembali pada tanggal 8 Agustus 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda duplik dari pihak tergugat dan kepada para pihak diharapkan untuk hadir tanpa surat pemanggilan kembali karena penetapan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi. Oleh karena itu, sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Wiwin Saputra sebagai penggugat dan Sri Widodo sebagai tergugat pada hari Rabu 8 Agustus tahun 2022 bertempat di ruang sidang K3 dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah yang mulia. Baiklah, pihak penggugat silakan maju membawa salinan dupliknya kepada para majelis dan juga kepada pihak gugat. Baik, kepada pihak tergugat, apakah sudah siap membacakan dupliknya? Sudah yang mulia. Silakan. Yang kami hormati majelis hakim dan yang kami hormati juga para pihak tergugat. Duplikat perkara nomor 012 PDTG garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 8 Agustus 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, dalam pasal 1458 dikatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tertentu beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dua, transaksi jual beli baru dikatakan sah apabila memenuhi 4 syarat yang diatur oleh pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat satu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Sedangkan transaksi menjadi batal bila terjadi ketidaksetujuan dalam perjanjian, kekhilafan atau adanya paksaan dalam menyetujui pada pasal 1321 KUH Perdata. Jadi dapat dikatakan bahwa kepemilikan tanah adalah sah berada di tangan tergugat. Hal-hal di atas bahwa tergugat adalah pemilik sah tanah tersebut dan memohon kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan seadil-adilnya. Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. Demikianlah jawaban dari pihak tergugat. Hormat kami. Terima kasih. Baik, pihak penggugat dan tergugat apakah sudah membawa bukti dan saksi? Sudah yang mulia. Sudah yang mulia. Apakah sudah siap? Siap yang Siap yang mulia. Silakan bukti-buktinya dikumpulkan ke depan.
Dan dimohon kepada panitia untuk memanggil saksi dari pihak tergugat. Dimohon kepada saksi dari pihak tergugat untuk segera masuk ke area persidangan. Sebelum saksi dari pihak tergugat memberikan kesaksian, saya akan menanyakan data dari Bapak terlebih dahulu. Nama, Novel Mazid, umur, 75 tahun. pekerjaan, Saya pensiun, jenis kelamin, laki-laki, agama. Islam. Baik, sebelum Bapak memberikan kesaksian, Bapak akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan Bapak. Bapak sudah siap? Siap, Yang Mulia. Silakan kepada panitia. Katakan seperti yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan kesaksian sebenar-benarnya kesaksian sebenar-benarnya dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dari yang sebenar-benarnya. Baik, kepada pihak penggugat, majelis hakim memberikan kesempatan untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada saksi tergugat. Baik, Bapak mohon perhatiannya. Apakah Bapak ikut terlibat dalam pengukuran batas-batas tanah atas pembelian tanah milik Pak Majol? Jadi saya tinggal di sini dari tahun 60-an. Ya. Dulu tahun 1974 saya menyaksikan pengukuran tanah milik moyangnya Pak Wiwin yang diukur oleh kakek Pak Wiwin. Nah, setahu saya tanah milik almarhum Pak Majol yang dibeli oleh Pak Sri Widodo bukanlah milik kakeknya Pak Wiwin dari hasil pengukuran yang saya saksikan. Namun apakah Bapak punya bukti dokumen yang menunjukkan bahwa tanah tersebut itu betul milik kakeknya penggugat? Tidak. Kakeknya tergugat? Saya tidak punya. Lalu apakah Bapak menjadi saksi saat transaksi jual beli tersebut dan penyerahan surat tanahnya? Ya, saya menjadi saksi saat penandatanganan transaksi jual beli tersebut. Namun saat penyerahan surat kepemilikan tanah, saya tidak mengikutinya. Dan apakah Bapak ingat tanggal, hari, jam, waktu saat transaksi tersebut terjadi? Untuk soal itu saya tidak mengingatnya, Pak. Baik, cukup. Yang mulia. Baik, dengan demikian kesaksian dari saudara saksi telah selesai dan dapat keluar dari ruangan persidangan. Silakan. Baik, Panitra, silakan memanggil saksi dari pihak penggugat. Baik, silakan kepada saksi dari pihak penggugat, silakan memasuki ruang sidang. Sebelum saksi dari pihak tergugat memberikan kesaksian, saya akan menanyakan data dari Bapak terlebih dahulu. Nama Supriyatno Binsiwan, umur 41 tahun, pekerjaan wira swasta, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Baik,
sebelum Bapak memberikan kesaksian, Bapak akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan Bapak. Siap? Siap ya Mulia? Silakan kepada panitia. Katakan seperti yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan kesaksian sebenar-benarnya yang tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan duduk. Baiklah, pihak penggugat apakah akan mengajukan alat bukti lagi? Tidak, sudah cukup. Baik, setelah pembuktian dari para pihak telah selesai, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan. Dari pihak penggugat. Oh, tanya dulu. Sorry ya. Baik, kepada pihak tergugat, majelis hakim memberikan kesempatan untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada saksi penggugat. Silakan. Terima kasih. Baik, apakah saksi sendiri dapat membuktikan batas-batas tanah yang menjadi hak dari pihak penggugat? Untuk saya sendiri memang tidak menyaksikan batas-batas tanah dari pihak tergugat, namun saya mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan untuk pihak tergugat. Bagaimana Bapak bisa yakin tanah tersebut adalah milik dari penggugat? Saya yakin karena tanah warisan tersebut setahu saya sudah terdaftar atas nama penggugat. Apakah Bapak mengingat tanggal, hari, dan tahun tanah tersebut didaftarkan? Untuk hari dan tanggal saya tidak terlalu ingat, namun untuk tahun sekitar tahun 1970-an. Baik, cukup yang mulia. Baik, kepada para pihak apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Baik, kepada para pihak majelis mengingatkan untuk mencantumkan pernyataannya kepada kesimpulan, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan pada putusan akhir nanti. Baik, untuk demikian keterangan saudara saksi telah cukup. Silakan kepada saksi untuk meninggalkan ruangan. Baik, yang mulia, silakan. Baiklah, pihak penggugat apakah akan mengajukan alat bukti lagi? Tidak yang mulia, cukup. Baik, setelah pembuktian dari para pihak telah selesai, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulannya. Dari pihak penggugat, silakan. Baiklah, selanjutnya kepada pihak tergugat, silakan menyerahkan salinan kesimpulannya kepada majelis. Baiklah, karena kesimpulan dari para pihak telah diserahkan, agenda persidangan berikutnya adalah pembacaan keputusan akhir oleh majelis hakim. Namun, majelis membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, Panitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Rabu 15 Agustus 2022 yang mulia.
tepat pukul 10. Apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum sidang ini ditutup, apakah dari pihak tergugat dan penggugat ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Hakim anggota 1? Cukup. Hakim anggota 2? Cukup. Baik, sidang akan ditunda 1 minggu ke depan dan akan dibuka kembali pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan putusan akhir dari majelis hakim kepada para pihak diharapkan untuk hadir tanpa surat pemanggilan kembali karena penetapan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi. Oleh karena itu, sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Wiwin Saputra sebagai penggugat dan Sri Widodo sebagai tergugat pada hari Rabu 15 Agustus tahun 2022 bertempat di ruang sidang K3 dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan nomor perkara 012 garis miring PDT titik G titik garis miring 2022 garis miring PN Indramayu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Indramayu memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama dijatuhkan putusan sebagai berikut. Di bawah ini dalam perkara antara Wiwin Saputra sebagai penggugat dan Sri Widodo sebagai tergugat. Pengadilan Negeri telah membaca berkas perkara yang bersangkutan melaporkan beberapa pihak berperkara. Kami telah memahami dengan baik dan seksama dari surat yang diajukan dari para pihak berperkara. Telah mendengar saksi-saksi yang telah diajukan oleh para pihak berperkara. Duduk perkara menimbang bahwa tuntutan tanggal 1 April 2022 menimbang bahwa untuk mengupayaan perdamaian para pihak berperkara telah dilakukan prosedur mediasi, namun mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak. Hakim menimbang dan berkesimpulan bahwa pihak tergugat tidak dapat menunjukkan surat-surat yang resmi serta kesaksian yang meragukan dengan pertimbangan bahwa pihak penggugat dapat membuktikan bukti tanah warisan yang telah terdaftar adalah tanah sah miliknya. Majelis hakim memutuskan dengan permusyawaratan di Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami Yuliadi SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Yudi Prasetyo SHMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Supriyatno SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Kusnadi sebagai Panitra menyatakan perkara perdata nomor 012 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring PN Indramayu dinyatakan selesai.